semua, perkenalkan saya Niskana dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, demokratis, toleran, cinta tanah air, dan tanggung jawab. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama itu perspektif historis, yang kedua perspektif sosiologis, yang ketiga perspektif yuridis, yang keempat perspektif politik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perspektif historis, yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua, perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut, urgensi pendidikan Pancasila itu ada 3. Yang pertama, pendidikan Pancasila merupakan kewajiban akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang kedua, pendidikan Pancasila merupakan hakikat, inti, dan hal pokok bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pendidikan Pancasila merupakan tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa sebagai warga negara yang berkontribusi dalam membangun bangsa dan bernegara. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi pendidikan Pancasila, yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau visi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosial kultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Yang berikut, pendekatan substansi mata kuliah pendidikan Pancasila. Dilihat dari 2 segi objek, yaitu yang pertama dilihat dari segi objek materi yang dikembangkan melalui pendekatan historis pendidikan Pancasila, pendekatan sosiologis pendidikan Pancasila, dan pendekatan politik pendidikan Pancasila. Yang kedua dilihat dari segi objek formal, yaitu dikembangkan melalui pendekatan ilmiah pendidikan Pancasila, pendekatan fisiologis pendidikan Pancasila, dan pendekatan ideologis pendidikan Pancasila. Yang berikut, argumen, dinamika, dan tentangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keberagaman dalam kehidupan bernegara di era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, merasa bebas masyarakat tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang pemerintahan, banyak bermunculan di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan.
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara atau hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara atau termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Yang berikutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, personal atau sumber daya manusia terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan rakyat. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang pengantar pendidikan Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Saya Ines Kana, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!